Yuk dibuka dulu SKU siaganya. Mana ya? Ini dia SKU siaganya nomor 10. Isinya adalah dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jadi lagi temanya atau kita tujuan pembelajarannya nanti adik-adik dapat membedakan perbuatan baik dan mana perbuatan yang buruk. Ya, apa sih itu perbuatan baik? Perbuatan baik di sini adalah melakukan kegiatan yang tidak melanggar aturan atau norma yang berlaku dan bermanfaat bagi dirinya dan orang di sekitarnya. Maksud dirinya itu diri adik-adik, dan orang di sekitar adik-adik. Oke? Nah, kalau perbuatan buruk itu apa ya, Anda? Perbuatan buruk itu adalah melakukan kegiatan yang melanggar aturan atau norma yang berlaku dan itu merugikan loh bagi diri adik-adik dan orang di sekitar adik-adik. Jadi ini yang tidak baik atau tidak boleh dilakukan. Mau tahu apa saja perbuatan baik dan perbuatan buruk? Nih, yang Anda kasih contohnya. Yang pertama, contoh perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nih, membantu ibu mencuci baju. Itu salah satu perbuatan baik juga. Selanjutnya, merapikan mainan nih. Biasanya kan adik-adik kalau habis bermain, mainannya tidak dirapikan. Nah, kalau dirapikan, itu menjadi perbuatan yang baik dan harus dibiasakan. Oke? Selanjutnya, belajar yang rajin. Itu juga perbuatan baik. Selanjutnya lagi ada membantu ibu memasak. Mana? Di dapur. Ya, atau membantu ayah dan ibu beres-beres rumah. Seperti pada gambar tuh contohnya. Ada yang lagi mengelap kaca jendela, ada juga yang sedang mengelap meja, ya kan? Itu adalah perbuatan baik ada di rumah. Nah, yang terakhir ini contohnya adalah membersihkan kamar. Kalau yang pada gambar terlihat sedang menyapu kamarnya. Adik-adik juga bisa merapikan selimut, merapikan bantal, ya, meletakkan kembali sendal ataupun sepatu yang ada di rumah. Oke, ini adalah contoh perbuatan baik. Ini baru sedikit, sebenarnya masih banyak banget lagi contoh perbuatan baik. Adik-adik bisa lakukan itu di rumah. Selanjutnya, ini contoh perbuatan buruk. Nah, kalau contoh perbuatan buruk, di sini Yanda hanya memberikan sedikit saja. Contohnya, satu, berebutan mainan dengan saudara. Baik itu kepada adik atau kepada kakak atau juga saudara. Nah, ini adalah tidak baik, ya. Dan ini tidak untuk dicontoh. Selanjutnya, ini nih bermain gadget yang berlebihan. Jadi bermain gadget atau bermain smartphone itu kalau berlebihan akan menjadi perbuatan yang buruk dan tidak baik, tidak untuk dilakukan. Jadi gunakan dan manfaatkan gadget ataupun smartphone kalian sesuai dengan yang kalian butuhkan, ya. Jangan terlalu berlebihan menggunakannya. Dengarkan pesan ayah dan juga pesan ibu. Kalau sudah waktunya selesai main gamenya atau menggunakan gadgetnya, ya sudah, ya, diberikan kepada ayah dan ibunya atau disimpan. Nanti lagi memainkannya kalau waktunya sudah ada lagi. Oke? Nah, tadi perbuatan baik dan perbuatan buruknya di sini nih. Nanti akan menjadi tugas kalian. Yaitu ada kotak rahasia. Kotaknya di sini bisa berupa kotak-kotak atau kolom-kolom seperti pada gambar nih. Nanti adik-adik buat ya. Buatnya itu adik-adik bisa menggunakan kertas atau karton atau apapun yang ada di rumah yang bisa dimanfaatkan untuk membuat seperti ini. Setelah buat ini diapain ya Anda? Nih, kalau adik-adik berbuat baik, nanti adik-adik bisa membuat pin ataupun dari kertas kalian buat lingkaran lalu digambar dan diwarnai seperti pada gambar itu, gambar senyum.
Ya, tandanya hari itu adik-adik berbuat baik 1 kali, berarti pinnya dikasih 1. Kalau hari itu adik-adik berbuat baik sampai 3 kali atau 4 kali, berarti tempelnya 3 atau 4. Iya, dan sebaliknya. Kalau adik-adik melakukan perbuatan buruk atau perbuatan yang tidak baik, ya dikasih pin juga. Tapi tandanya seperti itu tuh. Yang mulutnya seperti tanda cemberut. Ya, itu menandakan adik melakukan perbuatan yang buruk. Kalau 1 kali, ya dikasih pinnya 1. Tapi ya semoga saja setiap hari adik-adik tidak melakukan perbuatan buruk ya. Sehingga kotak yang di sebelah kanan itu tidak ada pinnya tuh. Jadi nanti pinnya bisa penuh yang senyum yang ada di sebelah kiri. Oke, jadi kotak rahasia ini yang tahu hanya kalian loh. Selanjutnya, tugasnya tadi buat kotak rahasia seperti di atas. Tapi dikreasiin ya dengan kreasi masing-masing menggunakan bahan ataupun benda-benda yang ada di rumah saja. Dan diisi selama 5 hari ke depan. Ingat, diisi selama 5 hari ke depan. Adik-adik juga bisa memberikan tanda. Di kolom yang pertama itu hari apa, kolom kedua itu hari apa. Oke, jadi jelas ya tugasnya. Nah, selanjutnya kirim hasilnya nanti ke Anda dan bundanya masing-masing. Oke, difoto saja cukup. Nah, untuk perilaku baiknya, ini nih. Selalu siap sedia saat ayah atau ibu meminta tolong kepadamu. Dan bergegaslah melaksanakannya. Jadi kalau ayah atau ibu minta tolong, langsung segera siap dan dilaksanakan. Tanpa menunggu-nunggu walaupun adik-adik sedang bermain gadget ataupun nonton TV. Oke? Laksanakan ya dengan hati yang riang gembira. Nah, bagaimana? Sudah jelas kan latihan hari ini?